'Cause we'll be on a tether. Oh ya, selamat siang. Siang. Masih capek, Bu? Baru sampai. Iya. Oke, saya share dulu screen-nya sebentar ya. Oke, mana ya? Hari ini mau cerita, banyak sih, Bu ya. Tadi mana? Nah ini. Oke. Ini sekarang udah tanggal berapa? Share play dulu. Tanggal berapa ya? 8 ya? Tanggal 8 ya sekarang. Oh iya benar 8. Oke, taruh kursornya hilang. Oke, Bu. Hari ini kita mulai ke blockchain. Kenapa? Karena biar bisa cerita yang lain-lain. Kan kemarin minggu lalu Bu Maya udah nanya kan mau ngapain gitu ya, buat apa, kalau mau mulai gimana. Nah, sebenarnya ada ceritanya dulu kenapa jadi ada si blockchain ini gitu ya. Jadi sebenarnya blockchain itu kalau ditanya apa sih blockchain gitu, sebenarnya cuma cara kita menyimpan data. Tapi semua orang punya data itu gitu. Jadi semua transaksi dicatat oleh setiap yang terlibat di dalam blockchain itu. Jadi blockchain itu bisa ada blockchain yang sekarang dipakai semua orang sedunia, ada yang bikin untuk private blockchain di perusahaan masing-masing, ada yang misalnya platformnya sebagian gitu, maksudnya dipakai rame-rame tapi di atasnya lagi tuh dia setup blockchain lagi untuk keperluan beda gitu, public gitu ya, dilihat bisa semua orang bisa join, tapi dia kebutuhannya beda. Jadi di dalam di atas blockchain ini tuh bisa macam-macam. Jadi kayak fondasinya blockchain, tapi di atasnya kita boleh mau bisnis, mau bikin token, mau NFT gitu ya, mau simpan pinjam gitu. Tapi intinya kalau sifatnya tidak centralized gitu ya, hanya ada semua pihak yang terlibat itu mencatat dan terhubung. Nah, itu tuh jadi blockchain. Jadi intinya kenapa blockchain ini menarik itu karena ini kan lebih secure karena datanya disebarkan dan setiap orang memutuskan kapan dia mau sharing data dia gitu misalnya. Kalau untuk data, terus ada histori yang jelas gitu. Kalau misalnya katakan misalnya kita punya koperasi ini atau apa ya bank gitu, itu kan catatannya cuma di bank kan. Kalau mereka merubah catatannya gitu, kayak misalnya arisan yang nyatet cuma satu ibu, si ibu ini ngegelapin uang kan nggak ada yang tahu gitu. Jadi recordingnya tuh semua lihat, semua tahu, semua bisa ngecek itu dan terbuka, semua orang bisa ngecek open gitu ya. Makanya disebutnya secure si blockchain ini. Menariknya tuh itu gitu. Nah, si blockchain itu sebenarnya akhirnya tujuannya tuh kenapa trust gitu ya? Karena kalau kita misalnya di satu blockchain nih atau di grup arisan misalnya, kita saling percaya aja gitu. Karena setiap keputusan diputuskan bersama, tidak ada ketuanya, tidak ada presidennya, misalnya pun negara gitu pakai blockchain, ya semua orang punya hak yang sama. Jadi kalau misalnya ada yang mau ngacauin ya kacau semua gitu. Jadi harus ada trust. Nah nanti sebenarnya si blockchain ini itu kan kita bisa bikin ya misalnya blockchain untuk kepentingan kita sendiri atau blockchain secara umum atau publik atau gimana gitu ya. Tapi intinya kita saling percaya gitu. Kita percaya. Nanti tuh di dalam blockchain sebenarnya akan ada aturan. Aturannya tuh bisa kita pasang sendiri. Jadi kayak negara gitu, mau ada Pancasilanya. Oke, di blockchain kita aturannya begini nih. Transaksi gini. Orang yang ini dapat sekian persen, yang ini sekian persen gitu ya. Itu udah kalau semua udah oke, udah nih begitu transaksi ya langsung itu yang dijalanin. Makanya jadinya trust aja karena begitu semua node-nya percaya, mereka bikin perjanjian, si kontrak ini dijalankan secara otomatis, semua orang bisa lihat ya udah mau apa lagi pasti trust kan. Nah, karena nggak ada yang otonomi, nggak ada yang ngatur, kayak misalnya Indonesia dia kan ada BI gitu ya, ada bank, ada
presiden misalnya gitu ya, atau ada ketua, atau ada pihak lah ya, pihak penengah gitu. Nah, si pihak penengah ini suka bikin gara-gara gitu kadang-kadang. Misalnya apa? Arisan, uangnya dibawa kabur gitu. Yang megang duit siapa, dia pergi, atau dia bikin catatan, dia mau manipulasi. Kalau ini enggak gitu, semua orang punya catatan, jadi aman gitu ya. Keputusan dipegang bersama, nggak ada yang lebih berkuasa gitu. Jadi terus di dalam blockchain itu semuanya di apa namanya, di encrypt. Jadi secure, transaksinya tuh pakai kriptografi gitu. Jadi makanya disebutnya kripto ya. Di kripto terus apa ada public sama private key, ada transaksi yang aman lah pokoknya di dalam blockchain ini. Makanya implementasinya agak sulit karena yang bikin tuh emang harus ini sih, harus apa namanya, harus advance gitu ya pengetahuannya. Terus pokoknya dengan adanya si blockchain ini, kayak misalnya mau bikin SIM lah gitu ya, mau perpanjang KTP, mau ngurus balik nama tanah misalnya gitu ya. Kalau pakai blockchain itu tuh jadi motong yang nggak perlu tuh intermediaris. Kan biasanya saya bunganya mau, aduh saya tuh mau jual rumah atau mau jual tanah, itu kan banyak pihak misalnya jual, yang ini jual ke sana, jadi bersambung gitu. Terus uangnya kepotong-potong, kebagi-bagi buat ngebayar ini itu kan banyak gitu. Apalagi kalau kita urusannya sama ya bikin SIM, KTP harus nyogok, harus apa misalnya gitu ya, atau lewat beberapa proses malah jadi lama. Kalau pakai blockchain itu bisa cepet banget gitu, karena si sistemnya gitu, misalnya ngecek, nih orang verifikasi, oke nih orang mau perpanjang SIM, ini SIM baru atau perpanjang atau udah mati, sistem yang ngecek. Oke, sekarang dia udah punya rekening buat bayar nggak, uangnya kira-kira cukup nggak, oke dia udah oke approve, bayar gitu misalnya, terus di-generate apa SIM yang baru atau perpanjangnya, itu tuh otomatis aja. Jadi begitu kita transaksi, sistemnya baca sesuai kontraknya, terus misalnya oke, harus bayar sekian ke negara, harus bayar sekian untuk proses ini, semuanya tahu, ada catatannya jelas, semua lihat, terus selesai aja udah, nggak ada yang bisa nilep kan. Kalau nitip ditilep, kalau pakai calo ya bayar lagi. Atau misalnya kalau mau cepet Bu, mau selesai hari ini tambah lagi, nggak ada kayak gitu. Kalau di blockchain tuh intermediaries habis selesai, sistem yang ngerjain semua, dan itu konsisten, nggak bisa disogok. Nggak kayak misalnya, gue anak pejabat duluan, nggak ada gitu. Nggak ada misalnya Pak nitip, nggak ada. Pokoknya semua sama, semua beres. Jadi blockchain ini emang apa bagus. Makanya sebenarnya, tapi belum siap mungkin. Pemilu itu kalau pakai blockchain enak tuh, cepet, nggak ada yang bisa double suara, nggak ada yang double KTP, nggak ada yang apa salah ngitung, nggak ada yang masukin kartu suara gitu. Pakai blockchain selesai gitu, udah jadi semuanya, jadi pakai komputer aja gitu. Nah jadi memang si blockchain ini cirinya tuh ada 8 ini. Jadi dia distributed, dia digital, real time, ada kronologis dan ada waktunya, secure pakai kriptografi, nggak bisa diutak-atik, dan jadinya kan ketahuan nih, misalnya lu mau ngapain, lo mau ngerubah gitu, nggak bisa. Jadi makanya kalau kita udah taruh sesuatu di blockchain, udah itu it stays forever, nggak bisa dihapus. Jadi kalau transaksi sudah terjadi, misalnya terlibat pencucian uang, transfer ke siapa, ngirim siapa, itu nggak bisa dimanipulasi mau gimana pun gitu. Dan jadinya bisa diaudit kan gitu. Terus operate trustless, jadi ya memang berdasarkan trust gitu ya, kita percayakan pada sistem. Terus ya udah, third parties-nya sebenarnya bisa jadi ada sih ya, nanti mungkin pada saat implementasinya bisa jadi cek itu, lupa deh setting Zoom-nya kerasan nggak ya suaranya, bentar Bu, kita lihat dulu ya, takutnya ntar kemarin soalnya yoga terus tuh dirubah itunya. Ada kepelanan. Oke. Kok ada kata-kata yang aneh, nanti suka. Ya. Oke, kalau gak jelas kalau kasih tahu ya Bu. Nah gitu, jadi viewer third parties itu walaupun nanti bisa jadi ya ada sih
kan distributed nih. Ada saatnya kita perlu juga ada third parties gitu. Misalnya ada pihak yang ada sedikit centralized lah untuk koordinasi mungkin atau verifikasi. Tapi itu nanti tergantung arsitektur ya. Nah, si blockchain ini intinya adalah dia memang nature-nya ya kayak gini gitu. Nggak bisa dikorupsi, decentralized, lebih secure, distributed, ada konsensus. Jadi konsensus itu perjanjian. Di blockchain ini perjanjiannya gini, nggak ada yang bisa mengganggu ganti. Udah kayak Pancasila aja udah. Kalau nggak ikut Pancasila selesai lah, udah nggak usah ikutan gitu. Terus lebih cepat jadinya prosesnya segalanya gitu ya, karena nggak usah ada verifikasi ini itu kayak di bank gitu. Jadi kalau kita lihat ya, network itu kan biasanya gini nih, centralized, ada bank sentral gitu kan selalu. Ada server utama misalnya. Atau misalnya decentralized, pecah-pecah, ada cabang bank apa pusat tapi cabang gitu, cabang mana. Kalau ini distributed Bu, jadi semuanya tuh nyambung gitu. Semuanya saling terhubung dan saling tahu, saling komunikasi, saling sharing resource gitu. Jadi sebenarnya orang suka bilang blockchain itu kayak gini ya, kan kita punya kayak komputer komputer ini kan di sini saling terhubung kan. Nah itu tuh kayak kita punya spreadsheet di langit gitu, di cloud, kayak punya catatan di cloud gitu, karena semua orang bisa lihat publik, terus ada catatannya selalu, semua bisa meriksa, semua bisa, tapi nggak bisa ngerubah gitu. Karena kalau mau ngerubah masa mau korup semuanya gitu kan nggak mungkin. Jadi kalau mau ada yang satu licik, wah gue mau licik nih, gue merubah semua ini transaksinya gue rubah, ya harus minta persetujuan ke semua orang gitu, dan itu nggak bisa gitu. Nah jadi sebenarnya kalau kita lihat ilmunya di balik blockchain ini, kalau misalnya kita memang mau hire orang nih, itu keilmuannya tuh harus tahu tentang security ya, kriptografi, harus tahu tentang game theory. Jadi itu maksudnya transaksinya itu gimana bikinnya, validasinya gimana gitu. Nah misalnya kita mau bikin dong blockchain buat saya gitu. Saya mau bikin voting misalnya untuk pilkada gitu. Ya harus dipikirin dulu nanti transaksinya gimana, konsensusnya gimana, verifikasinya gimana gitu ya. Gimana misalnya pilkada, gimana caranya kita verifikasi bahwa dia dari daerah itu misalnya gitu, apa dari KTP, apa misalnya dari cek dari walletnya dia yang sebenarnya udah diverifikasi dulu KTP-nya atau gimana gitu ya. Dan ini hubungannya kan peer to peer, jadi nanti kalau di blockchain itu yang berhubungan tuh device sama device. Jadi kayak kita nih misalnya kayak Bu Maya bikin ikutan beli cryptocurrency gitu ya, atau ikutan blockchain. Itu tuh device kita yang nyambung ke blockchain itu. Jadi device ke device. Jadi kayak laptop ke mobile ke tablet dan lain sebagainya gitu. Jadi semuanya tuh bentuknya peer gitu ya. Node-nya tuh berbentuk device gitu. Nah, jadi kalau kita punya kayak gini ya, ini kan P2P network itu artinya peer to peer ya. Jadi semua device itu saling terhubung. Jadi kalau kita masuk ke blockchain, kita berdua ada di satu blockchain yang sama, kita tuh sebenarnya saling gandengan gitu, walaupun mungkin nggak langsung, tapi terkoneksi sama device-device lain gitu. Jadi kita bisa melakukan transaksi di blockchain yang sama. Nanti ada validatornya gitu. Jadi misalnya nih, kita di blockchain yang sama, katakan misalnya di Ethereum gitu ya. Terus saya bilang mau transfer ke Bu Maya sekian 0,0 sekian Ethereum. Nah itu tuh harus dicek dulu sama semua orang, harus di-verify dulu. Nih Kak Cika mau ngirim, dia walletnya ada duitnya nggak gitu. Terus kalau udah ada duitnya cukup nggak buat bayar ongkos? Ada ongkosnya soalnya, karena pada saat transfer itu walaupun nggak semahal, nanti beda-beda ya, itu ada isu lagi, tapi ada ongkos gitu ya. Buat bayar siapa? Buat bayar yang ngitung. Kayak waktu arisan itu, kan ada ibu-ibu yang ngitung kan, semua ngitung. Tapi yang tercepat kan yang dicontek catatannya. Nah, kita bayar dia gitu untuk dapat hadiah ngitung, supaya pada pengen ngitung. Kalau nggak ada yang ngitung, nanti nggak ada yang nyatet. Karena kan kalau transaksinya banyak, gimana gitu. Nah, setelah diverifikasi, baru dimasukin ke blockchain.
dan semua orang punya catatan itu gitu. Jadi oke, Kak Cika pernah transfer ke Bumaya sekian gitu. Nah yang nggak boleh itu sebenarnya ada juga kelemahannya. Jadi kadang-kadang dulu kalau sistemnya belum bagus tuh bisa double spending. Jadi Kak Cika tuh bisa transfer ke Bumaya, terus saya kirim lagi ke Bu Risna misalnya gitu ya. Tapi spendingnya cuma sekali, misalnya 10 Ethereum ke Bu Risna, 10 Ethereum ke Bumaya juga. Tapi Kak Cika cuma hilang 10 Ethereum, itu double spending namanya. Itu dulu sempet tuh pernah bisa gitu, tapi udah diimprove algoritmanya sekarang aman. Jadi gitu ya, blockchain itu secure. Nah, jadi katakan nih ya, misalnya dari nomor 1 nih, Kak Cika punya laptop, terus kan connect ke blockchain kan. Terus kayaknya gini ya, biar enak bisa dicoret ya. Misalnya pakai ini ya, Kak Cika punya laptop ini, terus kan nyambung ke blockchain gimana caranya? Login, terus punya wallet, jadi harus punya wallet dulu. Kayak waktu itu kita di Google Chrome itu kita masuk ke blockchain pakai wallet itu, terus bikin transaksi. Nanti ada yang validasi nih. Lu siapa? Mau ngapain? Terus gue mau transaksi gitu. Oke, berarti dia ngecek nih. Gue verifikasi dulu ya, duitnya ada nggak, sesuai kontrak di dalam blockchain ini gimana? Berapa ongkosnya? Prosesnya gimana? Nanti kalau udah, maka transaksi ini KCK ke Bumaya akan dimasukin ke dalam blockchain. Jadi nanti si blockchain ini udah nggak bisa ganggu gugat nih. Udah terjadi gitu. Akan selalu tercatat permanen dan nggak bisa diganti. Jadi kalau saya KCK salah ngirim, gue mau ngirim 100 Ethereum, 10 Ethereum jadi 100 ya udah gitu. Paling Bumaya transfer balik. Tapi ini nggak bisa dimodifikasi, udah nggak bisa diedit atau apapun. Baru nanti transaksinya selesai gitu. Jadi memang si blockchain ini kayak gitu ya, ada proses yang mengawasi setiap transaksi yang terjadi. Nah sekarang kenapa dia nggak bisa dihack? Itu karena banyakan gitu. Jadi kalau misalnya ada satu nih mau makar nih, yang satu nih yang merah, yang sintang ini dia mau licik, yang lain nggak approve ya nggak bisa gitu. Lo mau ngapain, mau licik ya nggak bisa. Kalau lo licik gue rugi, kita pada rugi semua. Lo mau ngembat duit ya nggak bisa, ini kan nggak gitu, nggak sesuai sama aturannya, jadi nggak bisa gitu ya. Jadi nggak bisa dilicikin lah. Nah sekarang cerita dulu. Jadi kenapa ya si blockchain ini tuh bisa cepat, terus bisa motong intermediaris itu karena ini. Jadi kita kan ada coding nih. Di dalam blockchain, kita tuh bisa masukin ini. Namanya smart contract. Kenapa disebutnya smart contract? Karena dia jalan sendiri. Jadi nggak kayak misalnya kita ke BPN gitu ya, mengukur tanah gitu kan. Malah ini itu gitu. Kalau dia langsung aja ada smart contract, apa dokumennya ada, ini mau ngapain, dia sesuai kontrak dia jalanin. Jadi kontrak itu perjanjian yang ada di dalam blockchain-nya. Misalnya kita punya blockchain, kontraknya terkait apa nih? Misalnya pembagian saham, investasi, koperasi, NFT misalnya gitu ya, atau arisan, atau misalnya transaksi tiket, ya, apapun misalnya. Jadi ya udah jalan aja gitu, otomatis aja. Nah, si smart contract ini yang susah bikinnya karena harus ada desainernya. Jadi nanti kalau saya Bumaya pengen bikin blockchain, itu sebenarnya ngedesain smart contract-nya yang susah. Karena si smart contract itu sekali kita implement tuh nggak boleh ganti lagi. Jadi ada stage-nya nanti. Testing dulu, ini kalau udah oke, nggak ada glitch, nggak ada kasus, kayak kita bikin undang-undang gitu loh. Aturan sekolah gitu. Misalnya kita bikin aturan nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh, kurang, ada lagi mau ditambahin atau ada yang rancu lah gitu. Nah, tapi begitu smart contract ini jadi, sistemnya udah lancar gitu. Kayak misalnya smart contract saya dibikin kan sama yang pembuatnya kan. Ya, dibikin dan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya mau buat pemilu nih, berarti smart contract-nya kita kasih tahu ada 3 kandidat gitu ya misalnya. Orang yang milih, semua orang nggak boleh tahu. Semua orang gini. Jadi kalau di pemilu
aturannya kan luber kan, langsung umum, bebas dan rahasia. Tapi yang terpenting adalah kan harus rahasia ya. Orang, maksudnya gini, misalnya Kak Cika pilih siapa? Misalnya pilih SBY gitu, misalnya SBY lah zaman dulu. Itu nggak boleh tahu orang gitu. Lu pilih siapa tuh nggak boleh tahu. Kak Cika pilih siapa tuh nggak boleh kan. Tapi suara itu harus bisa di-verify, harus bisa dicek balik bahwa itu punya seseorang yang sah gitu. Nah itu tuh di smart contract. Jadi satu, nggak boleh ada suara yang double. Dua, identitas yang voting itu nggak boleh dikaitkan dengan yang dipilih. Tiga, kita tapi boleh ngecek gitu, kebayang nggak sih? Kan susah ya. Jadi nanti ada kayak protokolnya yang ngecek. Jadi misalnya Kak Cika voting nih. Tapi gimana caranya tahu suara gue masuk ke dia ya? Kalau misalnya saya pilih SBY tapi misalnya masuknya ke orang lain, gimana dong gitu? Nah, ada verifikasinya. Jadi oke, nomor misalnya ada identitasnya apa, sama sistemnya dicek gitu nanti. Sama dia dicek, terus dia bilang, oke benar, suara lu tuh masuknya ke SBY gitu. Entah gimana, mereka bisa ngecekin gitu. Jadi smart contract ini bikinnya pakai apa? Pakai coding. Jadi smart contract ini di coding juga. Nama bahasanya kalau yang sekarang lagi dipakai itu namanya Solidity. Jadi pakai bahasa Solidity. Si smart contract ini ya bentuknya kayak coding aja. Di mana misalnya kita bilang if gitu misalnya. If dia pilih SBY maka pemilih SBY plus 1. If ada yang pilih SBY gitu ya, gitulah pokoknya. Ada smart contract-nya. Nah, semua itu dicatat. Semua di-record gitu. Semua di-track. Kalau misalnya ada pembelian barang, misalnya beli kopi, beli komoditi apapun, itu tercatat dan jelas gitu. Ini barangnya siapa, dibeli siapa, duitnya langsung pindah gitu. Kayak ini juga kalau pakai smart contract, kan kalau kita kan sekarang misalnya pemilu datang dulu tuh ke TPS, terus dikasih kartu suara kan, terus nyoblos dulu, masukin ke kotak, udah, terus dikumpulin, terus nanti kan dihitung dulu, baru kalau ini nggak langsung begitu langsung masuk voting jadi real time aja gitu, jadi nggak ada quick count, langsung aja real time gitu, jadi pas ada yang mencet langsung kelihatan gitu, counternya langsung nambah, jadi cepet banget gitu. Terus si consensus rules ini ya jadi ininya kan, jadi apa namanya, jadi konsensus kayak Pancasilanya kita gitu. Jadi si smart contract ini tuh kan sebenarnya perjanjiannya, ini implementasinya dia meng-guide governance ini gitu. Jadi yang tadi misalnya orang nggak boleh voting 2 kali. Kalau dia mau voting lagi sistem tahu. Gitu. Atau misalnya dia nggak boleh milih 2 orang. Kalau dia ngevote 2 orang, sistem nggak akan ngasih. Gitu. Jadi ini tuh kayak negara Pancasilanya lah gitu. Nah, orang-orang yang terkait semua di sini itu akan punya semua catatan ini. Semua catatan ini tuh dimiliki semua orang gitu. Jadi kalau ada yang beda, nah curiga nih, lu licik apa gimana nih? Gitu. Misalnya semua orang punya catatan nih. Oke, sekarang catatan udah terjadi. Yang ngevote udah sekian orang, yang di-vote udah sekian orang. Posisi sekarang misalnya Biden sama Trump sekian-sekian. Tapi yang satu beda. Kok lu beda sih, kok di sini kita semua Biden menang, kok di lu Trump menang, apaan nih gitu kan? Ini licik nih atau gimana, itu pasti ketahuan. Jadi semua ini harus sama, nggak boleh ada yang beda. Itulah sebabnya nggak bisa licik. Jadi ya udah, mau ngapain gitu. Mau di coding semua nggak mungkin, nggak cukup resource-nya juga gitu. Jadi inilah kehebatannya gitu. Jadi selalu dia akan diverifikasi transaksinya. Terus kita nantinya kita gabungin ke dalam transaksi yang, jadi intinya gini, kita verify transaksinya dulu, terus kita udah masukin list, terus kita kasih proses ya, ini blok ini sudah oke atau belum, tapi udah didaftarin dulu. Oke, siap. Bentar ya. Boleh. Kasih tahu ya kalau ada balik. Oke. Udah? Lanjut, Bu. Sekarang kita lihat. Oke, tadi kan ngomongin blockchain kan. Sekarang bedanya blockchain sama bank gimana? Sebenarnya ini hubungannya sama Bitcoin sebenarnya nantinya. Blockchain itu sama bank bedanya, dia nggak ada tutupnya. Jadi Bitcoin itu
ini ngomonginnya blockchain artiannya duitnya Bitcoin ya Bu berarti. Kalau kita punya blockchain kan dia nyala terus. Nggak ada tutupnya. Kalau misalnya kalau kita kan sekarang misalnya clearing lah apa kan ada jam kerja kan. Nunggu besok ya transfer baru sampai besok ya. Ini itulah pokoknya. Jadi kalau ini kapan aja bisa. Terus transaksi fees itu sebenarnya ada ongkos gitu sebenarnya, tapi nggak semahal bank. Bank tuh bisa misalnya kita mau transfer sekian gitu ya, wire atau wire transfer itu bisa $25. Kalau misalnya kita outgoing internasional bisa $45. Sementara Bitcoin tuh sebenarnya nanti Kak Cika ceritain ya. Ada beberapa layanan yang bersaing sebenarnya di Bitcoin. Jadi ya ongkosnya emang beda-beda. Terus kenapa mereka bisa beda-beda ya gitu. Tapi lebih murah, relatif lebih murah dan pastinya lebih cepat gitu di Bitcoin. Nah, jadi ya itu karena bank itu kan misalnya bayar kartu atau cek atau apa atau wire atau clearing atau segala macam kan ada batasan-batasan jam kerja lah karena harus koordinasi sama bank yang di sana dan mungkin nggak cuma satu bank gitu ya. Nah itu nyusahin tuh. Nah Bitcoin transaction itu bisa cepet banget gitu, bisa 15 menit atau mungkin seketika atau bisa juga sejam tergantung sama keadaan network. Kalau lagi rame ya kan dia harus verify dulu, harus ngitung dulu segala macam ya. Emang perlu waktu gitu. Tapi relatif lebih cepat daripada bank. Bank kan bisa berhari-hari gitu ya. Nah terus sebenarnya kan kalau di bank itu kan ada KYC ya, know your customer. Itu kan harus tahu siapa customernya kan. Siapa nih? Gak mungkin kan kita ke bank nggak ada identitas kan, pasti ditanya KTP dan SIM atau apa gitu ya. Nah, kalau di Bitcoin tuh kita sebenarnya bisa nggak usah bilang. Jadi kayak Kak Cika bilang, kita punya wallet aja gitu, punya rekening aja. Orangnya nggak tahu siapa. Tapi itu sebenarnya bisa di-track juga sih. Cuman lebih lebih privacy aja gitu di Bitcoin tuh kita bisa transaksi beli apa tanpa nggak harus punya identitas. Walaupun pemerintah akhirnya kan mengencourage kalau bisa ke KYC deh kan, pemerintah juga nggak mau ada aliran data yang nggak jelas gitu kan Bitcoin, tapi orangnya nggak tahu siapa. Kayak kemarin kasus yang binomo itu kan sebenarnya duitnya bisa diumpetin tuh di Bitcoin. Kalau nggak ada yang tahu tuh akunnya siapa, sebenarnya bisa jadi dia punya duit aja di Bitcoin. Misalnya, oke lah dia dimiskinkan gitu ya. Tapi sebenarnya dia punya duit di Bitcoin nih, nggak dimiskinkan terus dipenjara 5 tahun. Dia masih punya duit buat nyogok lah apa, misalnya 3 tahun bebas, kabur kayak ke Bahama kayak kemana duitnya masih ada di Bitcoin triliunan misalnya. Itu nggak ada yang bisa ngecek sebenarnya gitu ya. Jadi agak bahaya juga nih kalau kita ada sisi gelapnya juga ya Bitcoin. Tapi kan sekarang makin ditajemin kan regulasinya. Nah, transfer juga akan lebih mudah kayak kemarin misalnya mau kirim ke Ukraina gitu. Asal ada internet, ada mobile phone, ada uangnya, ya pihak sananya bisa nerima, ya udah beres dan aman gitu karena ya ini tadi ya si privacy ini tuh kayak tadi bisa se-private yang kita mau. Jadi ya kan all Bitcoin is traceable, but it is impossible to establish who has ownership of Bitcoin if it was purchased anonymously. Jadi kita sebenarnya bisa beli secara anonymous, bisa beli pakai KYC. Nah, kalau misalnya kita beli sebagai anonymous, kan nggak ada yang tahu ya. Maksudnya se-blockchain itu nggak ada yang tahu gitu. Dia cuma tahu nomor walletnya. Nomor wallet yang cuma tahu kan kita. Misalnya pemerintah nih, saya Kak punya duit di Bitcoin pakai wallet. Terus nomor wallet itu diumpetin gitu. Pemerintah nggak akan bisa cari lah, nggak akan bisa menghubungkan. Misalnya Kak beli sesuatu, nggak ada yang tahu aja. Tapi ini bahaya juga. Makanya ya udahlah, sebaiknya transaksinya di ini aja. Nah, caranya sebenarnya bisa dengan komoditinya juga mensyaratkan gitu. Misalnya, oke, lo boleh pakai Bitcoin, tapi lo lewat Binance ya, bayarnya pakai toko kripto ya. Nah, kalau kayak gitu kan ketahuan tuh. Kayak di Topet kan, transfer pakai apa? Pakai GoPay, ada nomornya. Pakai apa? Pakai OVO, ada nomornya. Pakai ShopeePay, atas username siapa gitu kan. Ada tie up-nya ke seseorang gitu ya.
Tapi kalau misalnya kayak yang perdagangan gelap gitu ya, beli sesuatu lah, jasa orang, bayar pembunuh bayaran gitu pakai Bitcoin tuh bisa banget. Karena nggak ada yang tahu aja. Ngeri lah pokoknya sebenarnya. Ya itu nanti lah lain cerita. Nah, terus lebih secure karena pakai macam-macam lah ya, pakai encryption lah, distributed lah, ada level-levelnya gitu ya. Terus kita juga bisa simpan uangnya dalam bentuk cold storage yang Kak Cika bilang, kita bisa beli kan ledgernya itu, hard walletnya itu bisa kita umpetin. Bahaya tapi kalau itu kita umpetin, misalnya bunganya punya sekian ratus juta miliar gitu dalam Bitcoin, terus nggak ada yang tahu, itu ya udah duitnya nggak ada yang bisa. Jadi nanti kalau kita punya harus kasih tahu ke orang-orang juga, ahli waris kayak siapa-siapa nih saya punya duit di Bitcoin lah, ini passwordnya gitu, atau gimana caranya password ada di sini. Kalau nggak bisa di recover ya duitnya hilang, ambles aja. Tapi secure gitu ya. Dan setiap transaksi dipastikan memenuhi, nggak boleh ada transaksi yang nggak memenuhi smart contract. Gitu. Jadi kalau dia nggak memenuhi, ya nggak jalan. Kalau memenuhi ya pasti jalan. Nah kalau di bank kan macam-macam. Ada yang misalnya, oh rekeningnya tiba-tiba dibekukan, atau yang ini boleh KPR, yang itu nggak boleh KPR karena ada kepentingan sendiri gitu misalnya. Kalau di Bitcoin nggak fair aja gitu. Kalau nih orang emang berhak KPR ya dikasih KPR. Kalau nih orang berhak dapat potongan atau cicilan sekian tahun ya udah boleh. Gitu. Terus apa namanya? Ini sih sebenarnya account scissors ya. Sebenarnya kalau ini ya kontra ya, pro kontra ya. Kalau pakai KYC kan, kalau misalnya ada pihak yang nggak suka sama kita kan dia bisa langsung aja, atau pemerintah gitu ya, langsung ngebekuin aset kita aja langsung kan. Kayak waktu perang Ukraina sama Rusia kan, misalnya dibekuin aja semua aset nih, semua orang kagak bisa akses nih, bank nggak mau ngeluarin duit pokoknya. Itu terserah banknya, duitnya di bank kok. Kalau di Bitcoin mah enggak, duitnya ada selalu. Mau ambil kapanpun, mau transfer kapanpun bisa gitu. Jadi enggak gara-gara, atau misalnya, oh banknya ternyata kredit macet, nggak bisa dilikuidasi gitu. Wah, nggak bisa kalau di Bitcoin selalu ada duitnya, kalau di bank, wah gimana gitu. Gitu ya, jadi bedanya sama bank itu kira-kira. Makanya menarik gitu ya, kita pindah ke si blockchain ini. Nah, sebenarnya Bitcoin itu nggak sama dengan blockchain. Kalau Bitcoin itu mata uangnya. Nah, si Satoshi Nakamoto ini nih yang menciptakan sistem Bitcoin. Gimana dia bilang, kita bisa nggak ya bikin tukar-menukar duit secara digital, tapi orang ke orang atau peer-to-peer, misalnya device ke device, gitu, komputer ke komputer, gitu. Jadi nggak usah lewat-lewat mana-mana, gitu. Kenapa? Supaya nggak ribet, nggak mahal, nggak lama, nggak korup. Nah, dia buat sistem ini sehingga berkembanglah si Bitcoin ini gitu. Nah di awal yang terkenal tuh sebenarnya bukan blockchain-nya tapi Bitcoin-nya, karena kok bisa ya kayak gini gitu? Kok bisa ada sistem di mana orang tuh bisa transaksi pakai uang tanpa harus ada identitas saat itu juga, terus transaksinya secure gitu. Kok bisa gitu? Jadi akhirnya orang mulai percaya nih sama uang ini bisa dipakai, dipertukarkan kan, dan orang bisa dapat duit kan sebenarnya di dalam blockchain ini. Jadi miner aja itu dapat duit, dapat Bitcoin sekian, bisa dipakai beli apa, terus nanti mining lagi dapat duit lagi, beli komputer yang lebih cepat dapat duit lagi lebih banyak gitu kan ya. Jadi ini berkembang terus gitu. Jadi Bitcoin ini memberikan kita anonymity gitu, di mana orang bisa transaksi uang tanpa diketahui identitasnya. Dulu tuh awalnya gitu, tapi juga terbuka transaksinya gitu. Jadi ya udah kita tuh di situ saling nggak kenal, tapi kita saling tahu. Oh dia kirim ke dia, lu nggak bisa bohong loh, di catatan gue ada. Lu kirim ke dia kirim ke dia, itu ada gitu. Tapi nggak saling tahu siapa gitu. Nah itu adalah si blockchain ini. Nah, bedanya Bitcoin sama blockchain apa? Kalau Bitcoin cryptocurrency. Kalau blockchain itu platform di mana
Bitcoin itu adalah salah satu implementasi dari blockchain gitu. Kalau tujuannya Bitcoin apa? Biar gampang gitu, biar nggak banyak urusan sama pihak centralized gitu, pihak pusat gitu, nggak harus di approve, nggak usah ini itu gitu ya. Jadi lebih murah, lebih aman, gitu, lebih simple. Nah kalau Bitcoin ngomongnya cuma currency, kalau blockchain itu bisa macam-macam, implementasinya bisa macam-macam karena dia platformnya. Terus kalau di Bitcoin tradingnya itu hanya currency, kalau di blockchain trading itu bisa saham, bisa kontrak, bisa hak cipta, bisa NFT ya, NFT hak cipta ya. Bisa apapun gitu di blockchain. Jadi kalau Bitcoin itu cuma mata uang aja gitu. Strateginya kalau Bitcoin itu mengurangi ongkos-ongkos dan waktu. Ongkos dan waktu. Kalau blockchain itu memudahkan industri untuk lebih efisien gitu dan lebih responsif. Kayak tadi gitu. Misalnya perpanjang SIM atau misalnya asuransi gitu ya. Dia cepet gitu. Si sistem itu kalau kita blockchainin, dia langsung bisa correlate. Apalagi misalnya si smart contract itu juga terkait sama data-data secara umum. Kayak misalnya dengan blockchain, nggak ada lagi yang punya double KTP misalnya. Terus kalau misalnya dia mau misalnya mau beli tanah atau misalnya mau balik nama mobil, itu dia si blockchain itu akan nge-track gitu historinya dia. Apakah dia SIP-nya benar, STNK-nya apakah oke, terus ini mobil yang mau dibalik nama itu belinya tadinya dari siapa, itu tuh cepet prosesnya. Nggak cuman lebih responsif lah, kayak tadi misalnya voting itu kan dia cepet juga kan, langsung real time. Atau misalnya beli kopi, begitu transaksi duitnya langsung masuk ke petaninya, nggak dipotong-potong dulu lewat mana, terus sampai ke petani udah tinggal sedikit gitu. Jadi ini memang promising lah ya gitu ya. Nah sekarang kita lihat dulu si cryptocurrency. Kenapa jadi ada cryptocurrency? Nah cryptocurrency itu sebenarnya kan beda ya sama misalnya uang rupiah kita yang pakai GoPay atau pakai OVO gitu ya. Dia typically decentralized digital money yang didesain untuk dipakainya di internet aja gitu. Nah, Bitcoin itu mulai ada tuh 2008 dan sampai sekarang itu masih paling dipercaya, paling besar, paling terkenal. Makanya sekarang kan selalu orang bilang, udahlah sekarang lu kalau mau invest, taruh di Bitcoin, diemin minimal 2 tahun deh. Itu pasti naik gitu duitnya. Jadi udah, itu investasi. Karena si Bitcoin ini munculnya dari awal, orang udah trust gitu. Kalau orang udah trust, orang akan set up ekosistemnya kan. Kayak bisa aja, ya udah deh kalau gitu gue naruh duit di Bitcoin. Terus orang-orang makin trust, makin banyak yang naruh. Makin banyak yang naruh, makin banyak yang membiarkan atau membuat komoditi bisa dibeli dengan Bitcoin. Trustnya makin besar, makin berpengaruh gitu, makin terkenal. Kalau cryptocurrency lain gitu kayak Ethereum dan yang baru-baru itu mereka baru mulai gitu. Belum dapat trust. Belum kayak mungkin perusahaan besar gitu kan ya lebih dipercaya ya. Ini juga gitulah kira-kira si Bitcoin itu legacy lah udah lama lah gitu ya. Nah sebenarnya dulu ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Bitcoin Cash, ada Litecoin, ada Tezos gitu, ada macam-macam gitu. Nah yang mesti kita lihat gitu ya, cryptocurrency itu kan tadi ada yang dibuat kenapa misalnya Bitcoin kok segitu ya nilai tukarnya gitu, Ethereum kenapa segitu ya gitu, kenapa ada Bitcoin yang cryptocurrency yang terkenal mana yang enggak gitu. Itu sebenarnya tergantung sama layanannya dia gitu. Jadi kalau misalnya kita kayak sekarang lah misalnya mungkin kalau kita uang biasa kan kenapa ya rupiah kita melemah menguat itu kan karena mungkin ketika ngerti ekonomi tapi mungkin GDP gitu berpengaruh lah ya, terus misalnya import ekspor, terus nilai tukar komoditi kita di dunia gitu itu kan mempengaruhi harganya ya. Kalau di cryptocurrency itu sebenarnya trust. Jadi kalau misalnya kita punya
cryptocurrency nih, dia kan akan punya setupnya ya. Cryptocurrency itu kan dia akan ditaruh di cryptocurrency itu dia akan punya platform gitu. Platformnya itu kan blockchain. Di atas itu ada cryptocurrency yang jalan di atas blockchain gitu. Misalnya nih ada platform-platform yang dibuat di atasnya di sini ya. Dibuat mereka tuh berdiri di atasnya blockchain. Itu ada macam-macam tuh, beda-beda gitu. Nah, setiap aplikasi yang ada di atas blockchain ini kan punya tujuan berbeda-beda. Kalaupun misalnya dia cryptocurrency, kayak misalnya Bumaya lebih suka pakai OVO atau GoPay misalnya gitu. Atau pakai Shopee Pay. Ya yang ada promonya lah gitu, atau yang lebih cepet lah gitu. Sama gitu. Jadi nanti di cryptocurrency itu misalnya kita pakai BTC gitu ya, atau pakai Ethereum, atau misalnya pakai Matic gitu ya. Apapun uangnya gitu. Orang biasanya milih platform di mana dia tuh satu aman kan. Gue transaksi pakai dia aman nggak ya? Saya pakai GoPay aman nggak ya? Apa amanan pakai OVO gitu kan pasti gitu ya. Secure atau enggak? Dua, cepet nggak gitu. Ini si cryptocurrency ini dipilihnya gitu. Transfer ke dia mana lebih cepat gitu. Beda-beda. Ada tingkat secure, ada fase sama dia murah nggak gitu. Ongkosnya gede nggak gitu. Nah ini yang akan mempengaruhi sebenarnya suatu mata uang cryptocurrency itu disukai orang atau enggak. Nah kalau dia disukai orang, maka trust makin gede, orang akan beli, jadi dia nilai tukarnya akan jadi lebih tinggi gitu. Makanya si BTC ini menguat karena udah banyak yang pakai dan banyak sistem yang melibatkan dia. Cika, Yes, gimana Bu? ntar saya sih masih bingung ya. Ada cryptocurrency, ada Bitcoin, ada apa tadi blockchain. Ini apa ini bedanya semua? Oke, Bitcoin itu cryptocurrency. Oh. Di BTC ini. Jadi dia disebutnya sebenarnya token ya. Bitcoin itu adalah salah satu bentuk cryptocurrency. Cryptocurrency adalah salah satu bentuk implementasi dari blockchain gitu. Jadi blockchain itu apa ya? Sistemnya gitu, sistem blockchain. Kan itu sistemnya. Jadi yang paling bawah itu blockchain. Blockchain itu sistemnya. Cryptocurrency itu salah satu implementasi yang bisa diimplementasi, salah satu aplikasinya si blockchain ini. Jadi si blockchain itu nggak cuma buat cryptocurrency, dia bisa buat misalnya apa? Misalnya buat jualan atau misalnya buat nyatet arisan gitu, misalnya itu bisa juga. Jadi si blockchain, kalau Bitcoin Bitcoin itu salah satu bentuk dari cryptocurrency. Ya, betul. Kalau cryptocurrency itu salah satu aplikasi dari blockchain. Blockchain itu si sistemnya gitu ya. Ya. Tuh, Bu. Nah, si cryptocurrency ini kan kenapa ada ranking-rankingnya ya, nilai tukar. Nah, itu terkait sama ini. Nah, berarti ini kan sebenarnya syarat dari kenapa bisa beda-beda. Karena implementasinya beda-beda, Bu. Jadi nanti si layanan setiap koin atau setiap cryptocurrency itu diimplementasinya kan di atas blockchain. Blockchain ini tuh ada macam-macam ya. Ada versi 1, versi 2, versi 3 gitu-gitu lah. Ada yang udah kuno, ada yang udah baru gitu. Kayak apa ya? Kayak sistem kita aja deh. Misalnya kita ke bank nih. Ini bank lama banget sih kalau transfer. Iya, kita database-nya masih database pakai software lama gitu. Jadinya transaksinya lama, atau misalnya jaringannya masih pakai arsitektur network yang lama, jadi lambat gitu. Nah, si cryptocurrency itu sebenarnya selain ngomongin ini, dia juga melakukan improvement di teknologi blockchain-nya gitu. Nah, cryptocurrency yang teknologi blockchain-nya bagus itu akan lebih secure, lebih cepat dan lebih murah gitu. Jadi orang bakalan pakai dia gitu. Kayak misalnya nanti ada perbandingannya. Misalnya sekarang tuh yang cepet itu kalau nggak salah AVAX deh. AVAX tuh cepet banget. Jadi lupa BTC itu berapa. Pokoknya nanti ada performance-nya aja ya yang menyebabkan si cryptocurrency ini beda-beda gitu. Oke, gitu dulu. Ntar dulu. Oke, ini kita clear dulu. Terus kita lihat dulu ya yang ini.
Oke. Cryptocurrency. Nah, sebenarnya kan cryptocurrency itu kan buat dipertukarkan kan, bisa dibuat, bisa disimpan, tapi disimpannya kan di blockchain. Dan itu disimpannya di encrypt. Makanya tadi kan kalau duit di bank itu kan misalnya, dilikuidasi, ya nggak ada bendanya lagi gitu. Atau misalnya kredit macet, duit kita nggak ada aja gitu. Kalau cryptocurrency itu ada suatu nilai, tapi dia secara elektronik aja gitu, disimpan dalam bentuk unit monetary gitu, tapi bisa dipertukarkan gitu. Nah, si cryptocurrency itu nggak punya nilai intrinsik gitu. Jadi dia nggak bisa ditukar dengan komoditi lain, misalnya emas gitu nggak bisa. Dan dia nggak ada bentuknya. Nggak ada, emang nggak ada, cuma ada di network. Jadi emang secara elektronik aja, nggak bisa dipegang, nggak ada duitnya, nggak ada gitu. Nggak bisa, misalnya ada koinnya nggak. Misalnya pun kita punya USB buat nyimpen, itu cuma angka aja gitu. Misalnya, oke, di USB itu akan ada wallet kita, ada password. Apakah putus? Putus. Apakah putus? Tunggu, kita cari dulu Bu Mayanya. Kenapa putus? Oke. Hore, kembali lagi. Kaget. Untung ada tinglungnya loh. Kalau nggak saya nggak tahu Bu Maya hilang, ngomong sendiri dia. Anda ada tinglung. Iya kemarin juga gitu. Internet tiba-tiba pet aja hilang. Gile bener. Oke lanjut. Nah kan kita nggak punya uangnya nih si cryptocurrency. Makanya kemarin tuh ibu saya nanya, kamu tuh kadang suka diomelin kan kalau pergi atau misalnya di rumah mau bayar tukang jahit gitu suka diomelin. Kamu nggak punya duit gitu, maksudnya nggak ada duitnya. Kadang-kadang kan nggak punya cash ya, jadi harus ke bank ngambil, tuh suka males. Terus dia bilang, kok bisa sih kamu nggak punya duit? Gimana sih? Bukan nggak punya duit, ini maksudnya duitnya ada, cuman kita mah kalau bayar sekarang transfer gitu. Enggak nih, tukang jahit mah nggak bisa ditransfer, atau harus ada duitnya gitu. Dia suka ngomel gitu, karena kok bisa sih orang sekarang tuh punya duit tapi nggak ada physical formnya, terus lu mau gimana gitu? Apa nggak bangkrut atau gimana gitu, miskin atau gimana nih gitu. Tapi emang gitu kan kenyataannya. Kalau GoPay gitu sih masih bisa jadi duit ya, tapi kalau cryptocurrency lebih ngeri lagi kan, duitnya nggak ada gitu. Itu tuh bener-bener cuman ada di catatan yang disimpan oleh si sistem ini gitu. Dan wallet kita yang disimpan di sistem walletnya juga. Dan si cryptocurrency itu nggak ada supply-nya. Kalau bank BI kan kita bisa nyetak uang kan. Jadi kita nyetak uang nih sekian gitu. Kalau cryptocurrency nggak ada. Jadi ya terserah dia mau bikin tidak terhingga, mau ada batasannya kayak BTC, batasannya mau berapa. Nah itu ada lagi sih crypto economics-nya kayak gimana gitu ya. Tapi emang cryptocurrency itu gitu, nggak ada intrinsic value, nggak ada physical form. Makanya kan kadang suka dibilang, oh oke, apa misalnya Bitcoin haram gitu karena ya mana duitnya juga nggak ada gitu kan ya. Tapi ya masih kalau aset sebenarnya katanya masih boleh. Nah kalau kita bedain sama fiat sama BTC dibandingin currency biasa gitu sama BTC itu 60 kali katanya more cost effective dan
48 kali lebih cepat daripada kalau kita kirim wire transfer internasional. Ini kata Bank of America, kata dia. Jadi daripada lu pindah-pindahan duit, kata dia, ke pakai ini, mendingan pakai BTC lebih cepat gitu. Lebih murah. Tapi memang nanti ya, kalau Bu Maya udah masuk ke cryptocurrency, kita juga mesti pilih. Ada pilihan jalur-jalurnya, ada yang bisa lebih murah, ada yang misalnya lebih murah tapi lebih lama nyampenya, bisa gitu, bisa milih. Terus currency ini sama currency ini tuh efektifnya gimana? Pindahin dulu ke currency ini. Ada trik-triknya juga di Bitcoin sebenarnya. Makanya emang kalau yang punya cryptocurrency itu biasanya dia juga kalau mau, soalnya gini, kayak misalnya kita nabung nih ya, naruh di Binance gitu, kita punya uang BTC, saya udah sekian banyak, itu kalau mau kita withdraw itu ada uangnya juga gitu, kita harus bayar uangnya. Nah, kita udah punya Bitcoin ini di dompet kita di wallet gitu ya, walletnya di Binance gitu misalnya, terus mau kita tarik nih ke hard wallet gitu, itu ada ongkosnya 300 ribuan kalau nggak salah, tapi secure, jadi lumayan ongkosnya, lumayan gitu. Jadi kalau misalnya mindahin dari wallet online ke cold storage gitu, itu mungkin $300 atau $300 kali ya, ada ongkosnya tapi secure berarti gitu. Jadi nanti mesti mikir juga, oke, kapan ya gue harus transfer, gimana ya biar nggak banyak ongkos juga, tapi cepatnya mah pastilah gitu ya, kurang lebih, dan bisa pilih juga gitu sebenarnya gitu. Nantilah ada seluk-beluknya lagi, seluk-beluknya Bitcoin. Ya. Halo. Tadi kayak bisa connect nih. Ada Skala. Oke. Nah, oke. Matiin ya. Coba satu di mute. Nah. Bisa, Bu. Aman. Udah ya, kayaknya aman. Aman. Oke, siap. Nah, jadi di cryptocurrency itu sebenarnya ada brokernya. Nah, broker ini yang Kak Cika bilang KYC itu. Jadi kita lewat broker ini. Maksudnya apa? Dialah yang menghubungkan kita sama network blockchain-nya gitu. Nah, kita terhubung sama dia. Jadi tuh kayak gini. Broker itu kayak misalnya kita punya, ini clear dulu. Broker itu adalah kayak kita punya misalnya ini blockchain nih. Di mana ya gambarnya? Ini blockchain. Blockchain itu tuh di sana tuh alam rimba terjadinya dan semua orang pasang barang-barang tuh di situ gitu ya. Nah, ini tuh ada broker nih di sini. Si broker ini lah yang akan menghubungkan kita ke blockchain ini gitu. Si broker ini yang akan menghubungkan kita. Nah, ini kita tuh ngomongnya ke broker gitu, kita nih user ya. Nah, biasanya kalau lihat broker itu nanti kita harus set up dulu kayak ke Binance atau Tokopedia, toko kripto gitu. Oke, user siapa namanya? Oh, Marisa. Oke, dia akan nanya gitu. Biasanya KYC dulu, identitasnya, terus verifikasi dulu lah, KTP segala macam gitu. Kalau udah approve, baru si broker ini akan ngomong ke blockchain. Ini orang misalnya, ini orang mau beli Ethereum, dia yang ngomong ke Ethereum. Ini orang mau pindahin Ethereum jadi AVAX, dia yang ngomong gitu. Jadi bukan kita yang langsung nyambung. Bisa aja sih kita nyambung gini juga bisa gitu. Tapi ada broker gitu. Nanti ada kelebihan kurangnya. Ini kan ada macam-macam nih. Yang terkenal kan ini ya, Binance sama Coinbase ya. Yang lain Kak Cika belum pernah. Kraken juga kayaknya oke sih. Tapi ada reviewnya lah ya. Nah, di sini kelihatan kan dia ada berapa cryptocurrency. Jadi kita kalau beli, jual ya kayak stock market lah gitu. Itu kita bisa milih mau pakai yang mana. Tapi dia intinya menghubungkan kita dengan blockchain-nya. Tapi ini untuk cryptocurrency ya Bu, bukan kita mau bikin blockchain, itu beda lagi. Gitu ya. Jadi ada online brokers for cryptocurrency. Kalau mau aman, mau gampang mah toko kripto lah. Tapi toko kripto juga sebenarnya
nyantol ke Binance. Jadi toko kripto tuh di depannya lagi Binance. Jadi kalau kita lihat ya kayak gini sebenarnya. Kalau si toko, kalau ini ya misalnya di blockchain, tabrak aja lah ya gambarnya. Kita punya blockchain di sini, gitu ya. Terus misalnya di sini ada Binance. Ini adalah Binance. Nah, ini toko kripto nih. Kita lewat itu sebenarnya, makanya kalau kita punya akun Binance, kita juga bisa buka di toko kripto gitu. Nah, ini baru ada kita gini. Ini baru ada user gitu, user. Jadi lewat 2 layer. Jadi nyambungnya ke sini, terus baru ke blockchain. Nah, di situ di toko kripto kita bisa beli-beli sih, bisa beli-beli macam-macam. Tinggal mana aja sih, kalau KCK bisa login ke sini, bisa login ke sini, tinggal ngelihat aja app-nya bagusan mana, terus update-update-nya bagusan mana. Nah, kalau cost-nya nggak tahu nih. Apakah kalau lewat Binance, lewat toko kripto itu transaksinya lebih murah di mana gitu, belum tahu, belum diselidiki lagi. Tapi ya gitulah ya, kita bisa pakai ini untuk apa transaksi di currency. Oke. Next. Nah, next ya. Sekarang jadi sekarang kita itu cryptocurrency kan. Untuk use case-nya blockchain. Sebenarnya blockchain bisa dipakai buat apa aja? Semuanya nih bisa. Government, misalnya logistik, misalnya ngurusin apa ya? Ngurusin logistik ya. Apa misalnya ekspor impor. Itu juga kelihatan loh, pajak, government. Terus identifikasi itu pasti. Mobile payments, asuransi. Terus misalnya kita mau protect hewan-hewan yang udah mulai mau punah, itu juga bisa pakai blockchain. Jadi kita bisa cek gitu, kita track setiap binatang di setiap tempat tinggalnya mereka, kita bisa cek perkembangannya gimana gitu, udah berapa. Karena kan kalau misalnya nggak pakai blockchain, kita nggak tahu loh, misalnya diburu tiba-tiba si spesies ini tinggal separoh gitu, kita nggak tahu karena catatannya siapa yang nyimpan gitu. Kadang-kadang gini aja deh, catatan sekarang lumayan, lihat deh, kita waktu COVID kemarin kan memusingkan gitu loh. Misalnya data COVID kan di daerah sama di pusat selalu beda kan. Itu karena mereka punya database sendiri-sendiri, nyimpan sendiri-sendiri, mungkin juga ada yang manipulasi, ada yang telat, ada yang nipu, ada orang yang nggak lapor gitu misalnya gitu ya. Nah sebenarnya kalau itu di blockchain, semua orang terhubung ke blockchain, semua, tapi ini pro kontra juga ya, kayak peduli lindungi aja orang udah nggak mau kan sebenarnya. Tapi kalau kita di blockchain, si sistemnya langsung ngecek, ini orang positif, ini orang negatif, ini orang udah vaksin. Itu ya online aja, kelihatan aja langsung, itu real time aja, jadi ketahuan. Misalnya, ini orang belum vaksin, nanti ya langsung ketahuan gitu. Misalnya dia vaksin di sini, atau misalnya dia sakit, akan disupport pemerintah sekian besar, atau apa gitu, otomatis. Terus misalnya buat enterprise, perusahaan-perusahaan besar untuk border control, misalnya ngecek data misalnya orang ini lewat negara mana aja, supply chain udah jelas, kesehatan, pengiriman barang, real estate, energi gitu ya, misalnya distribusi energi. Misalnya ini penggunaan kayak PLN nih, kalau di blockchain-in bagus tuh. Dia kalau ada energi, orang nyuri listrik ketahuan. Karena misalnya nyuri listrik gitu ya, bisa diakalin source-nya tuh nggak verified gitu misalnya. Ini kok kayak gini atau apa gitu ya. Nah, jadi implementasinya tuh bisa buat, nah ini kan land registry juga ya, BPN gitu kan ya. Komputasi udah jelas gitu ya. Coba Kak cek di sini kelihatan. Ya kayak BPN gitu kan. Kalau sekarang kan udah mulai, gimana ya kalau misalnya kita punya tanah atau surat tanah itu sekarang di online-in aja, terus di blockchain-in aja gitu. Jadi datanya itu tersimpan di sistem, nggak akan hilang. Kalau kebakaran juga nggak akan hilang datanya, karena kita digitalkan gitu. Komputasi udah jelas ya, dipakai buat komputasi. Iklan. Nah iklan tuh juga bisa macam-macam nih, kayak misalnya apa ya? Misalnya gini, kita pasang iklan nih.
di radio, di baliho, sama di bus gitu misalnya. Nah, dari pemasangan iklan ini kan kita bayar kan gitu ke si advertising ini. Itu bisa kita konversi misalnya. Oke, nanti kita bisa track pembelian barang yang diakibatkan dari baliho itu berapa. Nah, nanti itu duitnya bisa jadi langsung bayar ke orang yang kita pasang iklan baliho itu, kan jadi lebih gampang ya. Kalau sekarang kan kita nggak tahu, nih orang beli barang gue kenapa ya, lu tahu dari mana, paling nanya gitu kan ya. Tapi kalau kayak gitu tuh langsung aja gitu, kayak penjualan kopi gitu kan langsung tahu source-nya. Border control udah jelas gitu ya. Jurnalisme misalnya sensor gitu atau apa gitu ya. Pembuangan sampah pakai RFID, energi misalnya. Misalnya kita mau lihat penggunaan energi atau misalnya daya yang harus dibayar itu secara otomatis gimana, bisa. Terus ini juga diamond itu bisa di-track pakai blockchain. Jadi kayak tadi kan kalau di government kan kita lihat ya, dia bisa lihat ekspor impor. Diamonds juga nanti bisa di blockchainin. Kita bisa tahu nih asal diamond ini dari mana, harganya berapa, milik tadinya punya siapa gitu. Perjalanannya gimana, siapa aja yang pernah beli, diselundupin atau enggak gitu-gitu. Ini juga penting nih. Art, karya cipta, lagu misalnya. Misalnya Bu Maya bikin lagu. Kalau sekarang royalti kan ya udah kayak buku aja gitu kan. Kayak buku, orang udah beli sekali terus udah. Kalau dibajak ya selesai. Nah, kalau pakai blockchain itu bisa misalnya ada orang Bu Maya bikin lagu itu diputer di kafe, Bu Maya langsung dapet duit. Jadi si blockchain-nya udah tahu gitu. Hah, lagu ini di play nih, punyanya Bu Maya nih, langsung duit sana kan pakai smart contract. Atau misalnya, katakan kita punya buku, buku itu ada bentuknya digital gitu ya, ada bentuknya physical, ada bentuknya, kan ada ya bentuknya podcast kan, bukan podcast, pods yang storytelling gitu kan. Nah itu bisa juga, jadi nanti si penulis bukunya tuh, kalau bukunya laku dapat duit, kalau elektroniknya di-download dapat duit, kalau si cerita itu ada bentuk digital suaranya gitu juga dipakai orang, dia dapat duit gitu. Wah, jadi nanti tuh jadi lebih fair gitu untuk banyak orang gitu ya. Kayak tilep-tilepan terus misalnya malsu-malsuin atau bajak-bajakan itu jadi lebih susah, tapi jadi lebih fair untuk semua orang. Untuk security juga perlu ya, national security, misalnya kita mau lihat nyimpan data rahasia gitu ya. Terus tourism juga penting nih. Misalnya turis ekonomi, cryptocurrency kita bisa apa ya? Bisa transaksi-transaksi di tourism gitu, misalnya apa ya? Komoditi-komoditi tertentu kayak pantai apa, bisa jadi gitu ya. Misalnya oke, kalau misalnya ada turis yang mengiklanin ini atau apa gitu ya, si hotel ini dapat poin atau gimana gitu, pajak gitu, dan energi, railways, terus enterprise, musik tadi yang udah dibahas, fishing gitu. Ini tuh sebenarnya fishing tuh kita bisa ngecek misalnya, lu ngambil ikan dari mana loh, dari perairan mana gitu. Itu juga bisa di blockchain. Tapi memang implementasi dari sekian banyak hal ini tuh beda-beda Bu. Jadi nanti harus ada expertnya gitu yang akan mengimplementasikan. Kayak misalnya mau bikin blockchain buat apa nih? Buat diamonds gitu misalnya. Nah, berarti kan mesti dipikirin dulu, nih gimana ya si diamonds itu tuh bisnis modelnya gimana, terus transaksinya kayak apa, jenis-jenisnya kayak apa si diamond ini, terus apa yang mau dimasukin ke smart contract gitu. Kayak misalnya kan kalau musik kan jelas misalnya, oke, kita punya daftar nih, daftar musik sama pengarang. Berarti kan terus kita semua ada di blockchain itu, terus misalnya kalau ada orang puter lagu itu, duitnya langsung masuk ke rekening si yang ini. Kalau lagu itu masuk rekening yang itu, ada di smart contract semuanya gitu. Tapi kalau misalnya diamond mau gimana? Misalnya, oke, kalau misalnya terjadi pembelian berarti semua nyatet gitu. Oh, diamonds yang ini tuh asal dari sini dibeli sama ini. Sekarang dia yang
punya dia gitu. Semua seblockchain tahu punya dia gitu. Jadi kalau nanti tiba-tiba dicuri, itu bisa ketahuan kepemilikannya gitu. Kok bisa lu punya itu gitu? Itu kan sebenarnya terkait sama pembeli yang ini, kenapa jadi ada di situ misalnya gitu ya. Tapi nanti itu pasti banyak lah proses verifikasi dan lain sebagainya. Jadi semua tuh sekarang mulai shifting ke blockchain, tapi nggak semua harus gitu ya. Nah kayak misalnya gini, kepemilikan mobil gitu, STNK. Atau itu kan bisa pakai blockchain, atau kita tuh bisa gini Bu, kita bisa pakai blockchain untuk kepemilikan bersama dari suatu mobil gitu. Contoh misalnya gini, kita punya perusahaan nyewain mobil-mobil gitu ya. Atau satu mobil ini tuh punya beberapa orang misalnya gitu. Terus dipakai untuk cari duit misalnya gitu. Atau misalnya ini kan autonomous car ya, si car-nya itu kan jalan sendiri kan. Nah, itu si investor itu nanti dapat duit sesuai dengan partnya dia di perusahaan itu. Misalnya kita bikin perusahaan nih, yuk kita bikin perusahaan yuk, mobilnya nyetir sendiri. Tapi investnya dari kita bertiga. Misalnya bagi sahamnya, Bu Maya saya 50%, Kak Cika 50%. Susah, atau misalnya kita 30 ada lagi orang 40 gitu ya. Nah, berarti kan nanti begitu si mobil ini dapat duit, langsung bagi-bagi langsung gitu. Jadi misalnya, oke dia dapat ada hari ini dia dapat berapa customer, duitnya segini, ya udah 30 ke Bu Maya, 30 ke Kak Cika, 40 ke dia gitu. Langsung gitu. Otomatis gitu. Atau misalnya financial service. Kita misalnya nanti ya ada nanti namanya DeFi. Jadi DeFi itu kayak kita bisa simpan pinjam gitu di blockchain. Itu lebih aman karena misalnya dia ngutang pun kayak ngutang gitu ya, pinjol kalau di blockchain itu juga bagus karena yang minjemin tuh nggak bisa minta bunga gede-gede, terus yang minjem juga harus bayar, semua orang tahu gitu ya, lo ngutang lo harus bayar gitu. Terus kalau dia udah bayar, yang dibayar nggak bisa mangkir. Oh iya udah bayar, udah ada catatannya, semua orang tahu gitu. Terus voting gitu ya, yang tadi yang Kak Cika bilang kan, kalau udah pakai blockchain, voting tuh tinggal mungkin semua orang tuh nyambung ke device-nya akan verifikasi ini siapa orangnya, kita terkait sama wallet tertentu, ya udah voting tuh seketika gitu. Nah terus kayak data-data kesehatan juga penting, jadi datanya pasien tuh bisa di-encrypt, taruhnya di blockchain. Jadi nanti bisa jadi ada satu kasus di mana kayak misalnya gini, misalnya ya ada kasus di mana satu kondisi medis seseorang nggak boleh diketahui sama orang, itu bisa gitu karena si datanya emang di-encrypt. Bahkan misalnya kalau kita mau dokter yang itu nggak tahu ya, dia punya penyakit lain atau dia itu siapa, dokternya cuma ditanya, dok ada orang kayak gini-gini boleh nggak kasih diagnosnya. Si dokter ini nggak boleh tahu identitasnya juga bisa gitu karena si datanya kita encrypt gitu. Jadi yang kita share ke dokter ini tuh hanya medical condition-nya aja, bisa gitu. Jadi nanti nggak ada data bocor gitu, nggak ada, karena datanya semua diumpetin, di encrypt, ditaruh di blockchain, yang bisa ngakses cuma aplikasinya, orang punya datanya, cuman nggak bisa lihat karena di encrypt ya. Jadi lebih bagus lah untuk masa depan gitu ya si blockchain ini. Nah tapi nggak semua harus di blockchainin. Kita harus cek dulu, ini yang mau tuh apa sih? Kan yang kita cari itu kan dia transparan, semua orang bisa lihat. Dan nggak bisa dirubah-rubah. Dan tidak ada sentralnya. Jadi semua terlibat. Dan dia secure dan cepat. Gitu ya. Berarti kan kita cek dulu. Kita perlu ngerubah intermediaries nggak? Broker nggak? Kalau nggak usah gitu. Misalnya sistemnya nggak perlu gitu. Terus kita pakai digital asset nggak? Enggak. Ya udah nggak usah kalau bukan digital asset mah misalnya gitu ya. Tapi walaupun misalnya kita jualan apa ya, kue gitu. Kuenya perlu dibedain nggak antara kue ini dan enggak? Ya udah nggak usah, mau ngapain sih gitu. Ada ininya, ada investornya nggak ada juga gitu. Kayak Kak Cika dia jualan jamu kan.
apa gitu yang mau di blockchainin, transaksinya enggak, barangnya juga bukan digital, investornya juga enggak ada gitu. Nggak usah, kalau sistem yang sekarang udah jalan nggak usah di blockchainin gitu, kecuali memang ada isunya. Terus misalnya perlu nggak ada di record authoritative, ada misalnya harus diverifikasi lalak, nggak usah, ya udah nggak usah pakai blockchain gitu. Terus harus ada catatan bareng-bareng nggak usah berarti. Perlu high transaction nggak gitu ya. Terus banyak transaksinya nggak. Terus harus benar-benar trust party nggak. Terus ada kontrak-kontrak yang sangat strict dan lain sebagainya nggak gitu ya. Jadi nanti ada proses-proses di mana sampai di titik tertentu kita bilang oke, si blockchain ini tuh private aja gitu. Jadi di kantor ini aja misalnya, atau di maskapai ini aja, atau di cabang ini aja. Tapi kalau misalnya kita mau bikin misalnya kayak NFT, apa game segala macam seluruh dunia mau main atau gimana, kita bisa bikin public blockchain sih. Tapi nggak semua harus di blockchainin gitu. Jadi kita mesti lihat dulu kalau misalnya kayak kita sebenarnya perlu catatan yang bisa dirubah-rubah gitu. Ada kasus misalnya kayak yang, misalnya apa ya, kalau rapot gitu di blockchainin perlu kayak, kalau misalnya nanti tiba-tiba anaknya nambah nilai itu semua dirubah nggak bisa gitu, gimana gitu. Jadi kita mesti mikir juga apakah ini tuh ada gitu ya, si persyaratan yang ada di blockchain itu kita perlu. Kadang-kadang pokoknya prinsipnya sih sebenarnya gini, kalau sistem yang sekarang udah jalan bagus, nggak ada yang mau diimprove, nggak ada problem, nggak usah deh gitu. Kecuali misalnya, iya nih tiba-tiba jadi gede skalanya, transaksinya susah, pengen otomatis gitu. Ya bisa juga otomatis, nggak usah blockchain juga bisa gitu. Nggak selalu harus blockchain. Kira-kira gitulah ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ya itu yang tadi ya, apa aja gitu ya. Ini do you need public atau enggak. Nah, intinya kita jangan pakai blockchain kalau prosesnya ada data confidential. Walaupun sebenarnya bisa dienkripsi gitu. Cuman kalau datanya rahasia, makanya kan ada blockchain yang, karena gini, blockchain itu open loh, semua orang lihat gitu. Kalau saya perkara kita kirim-kiriman uang aja sih gitu kan, ya orang mau lihat aja biarinlah gitu, nggak tahu juga siapa kita gitu ya. Tapi kalau misalnya data-data rahasia, dibilangnya jangan pakai blockchain karena semua orang bisa lihat. Tapi sebenarnya bisa diakalin sih, ini bisa dienkrip dan lain sebagainya gitu ya. Terus kalau misalnya kita tuh perlu servis-servis pihak ketiga untuk ini, untuk itu ya jangan pakai blockchain gitu. Terus kalau perusahaan kita sering ganti rules, jangan pakai blockchain. Jadi blockchain itu harus satu sistem yang udah pasti gitu. Udah ya, ini diem aturannya oke. Karena apa? Kayak misalnya kita enggak deh, kita tuh pembagian saham tergantung misalnya, atau tarifnya tergantung apa gitu. Harganya nggak selalu tetap gitu. Terus atau misalnya kadang-kadang cabang ini perlu dikasih tambahan uang untuk apa gitu ya, untuk pokoknya ada satu transaksi yang nggak rigid gitu ya, nggak selalu sama. Jangan pakai blockchain soalnya smart contract. Sekali diimplement ya udah gitu. Kayak tadi misalnya kita voting nih ya Bu Maya. Aturannya gimana? Blueber, udah ya fix ya, dari awal sampai selesai pemilu kagak ada yang boleh ngeganti aturan Luber ini. Pokoknya smart kontraknya itu. Nggak bisa di tengah-tengah, ganti ya smart kontraknya, nggak bisa. Jadi kalau begitu deploy, selesai udah gitu aja gitu. Jadi kalau kita punya masih aturannya masih belum jelas, udah gitu masih banyak parties lain gitu ya, atau pihak-pihak lain, nggak usah pakai blockchain gitu. Karena dia fix. Apalagi kalau saya datanya masih kita pengen bisa rubah-rubah gitu ya. Wah kacau gitu, nggak bisa. Jadi kalau ini sebenarnya masih bisa diatasi ya. Sebenarnya fast transaction tuh malah pakai blockchain harusnya. Jadi pernah ada saatnya emang blockchain tuh bisa lambat banget sih emang. Tapi ini kayaknya enggak deh, ini hapus aja deh. Gitu ya, data storage ya gitulah sama. Nah sekarang ini nih Bu. Sekarang Kak Cika tiba menjelaskan bedanya blockchain.
Jadi blockchain itu versi 1. Itu cuman bisa buat cryptocurrency. Jadi tahun 2008 itu si blockchain itu gunanya hanya untuk cryptocurrency doang, yaitu Bitcoin. Jadi si Satoshi Nakamoto itu menciptakan Bitcoin di atas blockchain. Jadi orang tuh baru ngerti, orang tuh taunya Bitcoin gitu. Baru mereka mundur ke blockchain-nya. Baru mereka sadar, tar dulu, blockchain tuh bisa macam-macam loh, nggak cuma buat duit doang gitu. Jadi di awal tuh versi 1 tuh cuma emang buat Bitcoin. Nah, berkembanglah dia menjadi versi 2. Versi 2 mulailah ada smart contract. Jadi ya Bu Maya di awal tuh nggak ada smart contract. Jadi cuma buat duit aja gitu, cryptocurrency Bitcoin aja. Tapi mulailah sekarang, sebenarnya kalau ada smart contract kan kita bisa buat yang lain, misalnya buat finance, buat supply chain, buat ownership gitu ya, untuk tracking sesuatu gitu. Akhirnya mulai versi 2 ini barulah ditemukan yang namanya smart contract gitu. Jadi kita boleh nambahin smart contract, tapi dengan catatan itu smart contract-nya mesti pasti gitu. Karena kan gini ya, begitu kita bikin Bitcoin, blockchain, kita udah set up si smart contract, terus di tengah-tengah misalnya kontraknya berubah, itu susah transaksi break, jadi nggak valid gitu dengan transaksi-transaksi yang udah terjadi sebelumnya kan. Jadi, nah itu yang Kak Cika nggak tahu gimana ya kalau kayak gitu, apa kita set up blockchain baru, gimana gitu. Nah, itu susah gitu. Jadi tapi intinya gitu ya, smart contract itu baru ada di versi 2. Terus mulailah ada versi 3. Nah, versi 3 itu kita mulai bisa bikin aplikasi di atas blockchain. Bisa bikin misalnya aplikasi voting, mau bikin aplikasi saham, bukan saham, apa ya, misalnya invest atau tracking madu, atau tracking kopi, atau misalnya ekspor import gitu. Jadi mulai ada aplikasi yang kita bisa buat nih di atas blockchain. Ini macam-macam ya, ada fork data, CryptoKitties dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mulai ada aplikasi-aplikasi yang running di atas blockchain. Nah, blockchain keempat itu adalah mulai nih. Udah ada kan, udah ada smart contract, udah ada aplikasinya, udah nih. Berarti kan sebenarnya industri juga bisa pakai blockchain gitu. Kayak misalnya gini, pabrik nih misalnya. Misalnya katakan ya, kita punya 2 produk. Indomie misalnya. Indomie mau bikin produk. Tapi dia pakai 2 pabrik. Pabrik ini dua-duanya pemiliknya beda gitu. Dan misalnya mesin yang dipakai Indomie itu nggak segedung gitu. Jadi si pabrik ini tuh ngerjain Indomie, ngerjain sarimi, ngerjain apalah gitu ya. Pokoknya si pabrik itu dipakai buat beberapa produk. Dengan blockchain, kita bisa dengan otomatis bilang bahwa dia tahu gitu, oke, mesin ini lagi dipakai sama Indomie nih, mesin ini. Berarti kita nagih ke Indomie sekian. Jadi nanti si Indomie itu ditagih segini sama mesin ini gitu. Jadi udah dihitung secara smart contract aja. Nggak ribet lagi. Jadi kayak misalnya pecahan-pecahan tuh jadi mungkin kayak misalnya tadi mobil gitu ya, dimiliki beberapa perusahaan atau beberapa orang. Hitungnya gimana? Masukin smart contract aja gitu. Terus misalnya pabrik. Atau kayak misalnya Bu Maya punya rumah nih misalnya, serumah. Misalnya rumah ini kamar itu sama Bu Maya disewain, direm. Terus misalnya kamar atas disewain yang nyewain Kenzi misalnya, atau Papa Kenzi yang nyewain. Ya udah nanti secara otomatis kalau ada yang pesan kamar bawah, duitnya ke Bu Maya, ada yang pesan kamar atas, duitnya ke Papa Kenzi misalnya gitu. Terus nanti dia ngitung sendiri misalnya, oke, yang di bawah itu dia misalnya kulkasnya misalnya juga ada di blockchainin, ada makan sesuatu atau kelihatan gitu di kamar bawah dia pakai listrik berapa, internet berapa hari dia stay, ya dia yang hitung. Terus nanti pakai smart contract, ya Bu Maya berarti dapat duit berapa. Udah nggak usah mikir kalau di blockchain tuh udah. Tapi dengan artian ya itu smart contract-nya udah diem atau belum gitu. Tapi bisa jadi enak banget gitu ya. Nggak ketukar gitu loh pembagian saham dan lain sebagainya. Nah, jadi si blockchain for industry gitu ya, itu semakin besar kayak makanya kan sebenarnya kalau Kak Cika pikir sih sekarang semua arahnya kalau teknologi itu ke ini sih Bu, ke mana?
kepemilikan bersama deh sekarang. Karena apa? Sekarang kan orang udah pakai Grab. Maksudnya kita mobil pakainya bareng-bareng kan. Saya pakai Grab aja lah gitu kan, daripada punya mobil sendiri bayar pajak nggak pernah dipakai. Mendingan pakai Grab atau motor bersama pakai Gojek. Supir bersama nyuruh-nyuruh gosen kan kayak gitu ya. Terus bahkan rumah juga kan sekarang kayak ya udah disewa-sewain deh, rumahnya dipakai bareng-bareng nih, di rumah gue tapi sebagian disewain gitu kan. Lebih ke segitu. Nah, itu kan memungkinkan dengan blockchain dia akan mensupport kayak gitu, distributed aset dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih di masa depan tuh kayak gitu. Nah, nanti sebenarnya ini topik-topiknya ada sih ya. Sebenarnya sih si blockchain itu memiliki ada lemah-lemahnya juga ya. Jadi kalau kita sampai bocor gitu kayak misalnya password kita dicuri, kita ketipu misalnya disangka saya Bu Maya dapat email dari Binance bohongan terus dia bilang coba Bu Maya masukin password walletnya gitu sama wallet nomor wallet sama password yang Bu Maya masukin kecuri ya udah itu jadi nggak secure lagi gitu. Jadi blockchain itu secure tapi pinggir-pinggirnya tuh kalau kayak teman saya juga pernah jadi dia itu kan di coding ya si password dari walletnya terus dia bikin aplikasi untuk transaksi. Kan kalau transaksi harus masukin password sama walletnya kan, sama dompetnya kan. Nah itu tuh dia upload ke internet si kodenya itu karena ke GitHub buat nyimpen aja nge-backup datanya dia, tapi dia lupa di situ tuh ada password sama username dicuri orang langsung dan itu dicurinya tuh otomatis. Duitnya langsung ambles kan di walletnya hilang aja semua gitu. Jadi blockchain tuh bisa nggak secure juga kalau kita ketipu gitu. Kalau kita nggak hati-hati. Juga sebenarnya bisa aja misalnya kayak si blockchain ini dicurinya dari internet gitu, dibelokin datanya atau dia curi. Jadi kita nggak tahu bahwa jalur kita ke blockchain itu ternyata nggak secure. Blockchainnya secure, tapi rute kita yang nggak secure. Nah si hackernya bisa nyuri data, misalnya data-data kita. Ya pas kita verify, misalnya dia ngambil dari aplikasinya passwordnya lah, entah ataupun kalau dia nggak tahu password sama nggak tahu nomor walletnya, dia bisa ambil blok datanya terus dia tiru aja gitu. Dia coba lagi masuk dengan data yang terenkrip itu. Ya pokoknya gitu ada sih yang kayak gitu, tapi jarang banget gitu ya. Jadi macam-macam lah ya, ada hacker Sybil attack. Nah sebenarnya juga kalau di blockchain itu kalau kita menguasai 51 node yang ada di blockchain itu kita bisa jadi monopoli juga. Sebenarnya ada kasus kita bisa jadi memonopoli blockchain. Karena kalau kita memonopoli blockchain atau misalnya kita punya resource cukup untuk ngitung lebih cepat. Kayak tadi ya, ibu-ibu nih yang arisan. Ada satu ibu-ibu tuh menang terus gitu, dia pinter banget gitu. Kan dia lama-lama bisa, ya udah gue aja ngitung gimana gue, yang lain kan pasti ngikut gue gitu. Nah, ada juga sebenarnya di blockchain kayak begitu. Asal kita menguasai setengah lebih dari node yang ada, tapi which is itu susah banget. Sekarang aja blockchain udah ada berapa gitu kan. Tapi kalau private blockchain misalnya orangnya cuma 10, terus kita bisa kong kali kong sama 6 aja. 6 ini mayoritas tuh bisa dipakai untuk mengacaukan sistem, tapi nanti ya ada improvement lagi di mana ini tuh tidak akan terjadi gitu. Gitu Bu. Jadi kira-kira gitu nanti kita lihat aja. Ini sih nanti ya, ini ada proof of work mungkin dijelasin nanti kalau ada kaitannya. Nah, mungkin ini terakhir untuk hari ini sih. Kita lihat ya. Ibu kan lihat ya, ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Cardano, Polkadot, Elrond, Avalanche gitu ya, Solana. Nah, di sini tuh kita bisa lihat Ethereum tuh tahingga ya, Bitcoin 21 juta. Ini Cardano 45 juta. Mereka ngeset kan jumlah uang yang ada yang beredar. Maksimum supply-nya segini yang ada gitu ya. Nah, yang membedakan mereka itu kan kayak ada option-optionnya gitu. Kayak decentralization iya. Scalability Bitcoin rendah nih, dia lambat sih emang. Si Ethereum juga lambat, Cardano lumayan, tapi Elrond, Avalanche sama Solana tuh cepet. Jadi dia scalable banget karena teknologinya lebih bagus. Nah ini yang tadi Kak Cika bilang bahwa orang akan memilih suatu, saya kayak
aduh mau bayar ke Bumaya enaknya pakai apa ya? Bitcoin apa Solana ya? Kak Cika kan pasti milih yang misalnya mana yang lebih cepat, ya kan? Terus mana yang murah? Kayak transaksi fee Solana murah nih, murah banget. Avalanche lumayan lah. Elrond oke lah. Polkadot udah mulai mahal nih. Bitcoin mahal bet. Ethereum paling mahal. Cardano oke. Kan Kak Cika pasti mikir, gila gue mending pakai Solana lah ngirim ke Bumaya. Transaction fee-nya kecil, finality-nya cepat. Ini Bitcoin lambat banget, Ethereum lama 5 menit, ini 1 detik. Terus lebih murah, scalability-nya tinggi. Ya udah gue mending pakai Solana gitu. Jadi nanti kalau orang lebih sering pakai Solana, nanti dia harganya akan naik gitu. Nah, Bitcoin kenapa lambat gini tetap bagus harganya? Karena dia udah lama gitu. Jadi karena dia udah terlanjur orang banyak pakai Bitcoin, udah terlanjur banyak sistem yang memperbolehkan orang transaksi pakai Bitcoin gitu. Nanti kan juga di sini kelihatan ya kayak governance-nya gimana, supervision-nya. Oke, Safecoin ini nanti Kak Cika nggak lihat ya, tapi ini bagus juga nih kayaknya. Oke, dia juga kecil loh, ini juga bagus loh. Kalau governance-nya validator, nggak ada KYC. Kalau Solana ada KYC. Kalau Avalanche, nah ini tuh di sini tuh ada validator nih Bu, di mana sebenarnya mungkin ya memang di Bitcoin tuh nggak full decentralized, tapi ada yang dipilih untuk melakukan validasi gitu. Karena nggak semua bagian dari blockchain bisa ngevalidate juga kan. Bisa kita pilih wakil-wakil rakyatnya lah kira-kira gitu. Tapi tetap aja demokrasi gitu kan ya. Nah itu, jadi nanti penjualan segala macam tuh ada di sini. Nah ini penting nih sebenarnya yang membedakan. Nanti kita bisa lihat balik lagi ke sini sebagai referensi antara perduit-duitan ini. Tapi yang baru tuh sebenarnya ada Matic nih sekarang. Tapi Kak Cika belum nemu ininya apa namanya tabelnya. Nah, si Solana kenapa dia bisa murah dan bisa cepat? Karena teknologinya jauh lebih bagus daripada Bitcoin dan Ethereum. Ethereum itu jalannya di atas, semuanya jalan di atas blockchain. Terus ada yang bahkan jalan di atas Ethereum. Gitu. Jadi si Ethereum, ya ada blockchain, di atasnya ada Ethereum. Di atasnya lagi nanti ada Solana atau Avalanche gitu ya, tapi mereka mengimprove transaksinya jadi lebih efisien gitu, jadi lebih cepat, jadi lebih bisa nanganin transaksi lebih banyak, bisa lebih secure gitu ya. Itulah yang menyebabkan satu mata cryptocurrency lebih strong dari yang lainnya. Gitu. Tapi itu nanti bisa didetailin. Nah nanti kalau misalnya kita ada waktu bahas itu, ada yang namanya consensus mechanism di mana ada yang proof of history gitu ya, ada yang proof of stake, ada yang proof of work, ada macam-macam. Nanti Kak Cika ceritain mungkin pas nanti ada bahasan yang terkait, nanti akan Kak Cika ceritain kenapa satu currency bisa lebih lambat. Kenapa lama banget sih lo gitu. Misalnya Kak Cika kirim nih ke Bumaya. Kan kalau pakai hitung-hitungan kan tinggal mencet aja dah gitu. Enggak, jadi nanti kan harus dihitung dulu. Nah proses nge-verifikasi bahwa oke, gue verify, kita verify. Kak Cika transaksi ke Bumaya besar sekian, ongkos sekian, tanggal sekian, dan ini akan kita kunci, kita masukin ke dalam blockchain. Itu prosesnya tuh harus ada proof-nya dulu. Nah, nge-proof-nya itu ada yang pakai proof of work, ada yang pakai proof of stake. Jadi validatornya tuh bekerjanya tuh beda-beda caranya. Kayak apa ya? Kayak proses kita daftar sekolah deh, kan ada yang cepet ya daftar sekolah di sini mah gitu, ada yang lama karena mereka verifikasi sistemnya beda. Nah itu nanti yang mungkin nanti Kak Cika ceritain lagi lebih detail gitu supaya nggak terlalu banyak hal baru untuk hari ini. Silakan Bu Maya kalau ada pertanyaan, silakan. Pusing. Kalau Bu Maya mau slide-nya nanti Kak Cika kirim ya, ini bisa dibaca-baca lagi sih. Oh iya. Ini lengkap sih, dia di PDF-in ya, jadi kirim. Ini kayaknya aja, terakhir aja. Oke, ada pertanyaan dulu nggak Bu? Enggak sih. Belum. Nah ini next-nya, ini kan segini loh ya Bu ya, sebenarnya kalau mau dibahas, wah blockchain lalala, tapi next-nya tuh Kak Cika mau cerita ini sih yang penting-penting adalah kayak misalnya ini ya, voting, NFT sih sama IoT sebenarnya, DeFi ini yang penting. Jadi nanti DeFi itu apa sih gitu? Kenapa orang bisa misalnya
apa ya, pinjam uang, pinjol itu kalau di blockchain itu kenapa lebih aman? Itu karena ya itu apa, trades-nya si blockchain itu yang ngebantu verifikasi dan lain sebagainya gitu. Oke. Kalau nggak ada udahan Ibu, atau ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Nggak, Nanti kan- sebetulnya saya tuh masih bingung. Ini kan uangnya uang itu bukan ya? Apanya Bu? Koin itu kayak tadi kalau yang ada versi 1 itu kan berarti kayak uang gitu kan ya, mata uang. Versi 1 dua, ya. itu beda-beda lagi. Nah, yang sekarang yang mata uang itu yang saya belum kepikir aja sih. Ya udah nanti sambil dengerin aja yang selanjutnya. Ya siap Bu. Tapi ya, permata uangan ini emang kita grace-nya agak lama sih, kita mikirin si currency ini ya. Si currency itu kenapa bisa begitu itu emang butuh agak lama sih. Nggak apa-apa, berproses aja. Karena dia emang beda sama uang biasa kan. Emang gitu ya. Ya saya sih pengen nyobain sebetulnya ini teh jalannya kayak gimana ya, nyobain uang kecil gitu aja sih. Itu bisa nggak Bu? Bisa Boleh. nggak Kak? Maksudnya ya iseng aja gitu, pengen tahu ini gimana gitu. Oh, boleh. Nanti mungkin gini, nextnya mau cobain Bu Maya bikin. Tapi Bu Maya berarti share screen, nanti kita coba daftar di Binance gitu, mau nggak? Atau toko kripto? Boleh. Oke, sip. Pengen tahu aja ini kayak gimana gitu. Ya. Soalnya juga saya kemarin tuh gini, temen ada yang mau bikin, terus dia bilang, gue sebenarnya cuman pengen punya Ethereum aja. Itu panjang tuh ternyata. Dia harus buka akun dulu. Dia mau beli barang. Nggak, dia mau bikin NFT, pakai Ethereum. Nah, masukin Ethereum ke dompetnya itu tuh panjang banget ceritanya. Harus bikin dulu Binance, diverifikasi dulu, terus udah gitu gini gitu. Baru nanti transfer, ternyata transfer dari dolar ke Ethereum tuh ada ongkosnya lagi. Kayak gitu-gitu dah Bu nanti. Tapi begitu itu udah ada, cepet banget gitu. Nanti kita cobalah, sip. Ya. Ya Bu. Alright, noted ya. Sip buat teks ya. Ya. Oke, Bu Maya, selamat istirahat. Ya, makasih. Terima kasih, selamat siang Bu. Terima kasih. Iya.